Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hardianti, SPDI, Guru PAI di SDS Jakarta Islamic School, Kecamatan Makassar, Kota DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 3172100002338. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDS Jakarta Islamic School untuk uji kinerja pada kelas 2 dengan tema menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, apa kabar hari ini? Gimana? Yang semangat dong. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ayo, 1, 2, 3. Teacher tanya lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, sekarang teacher mau cek dulu. Kira-kira kalian sudah siap belum ya belajar hari ini? Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Siapa yang sudah siap belajar? Tangannya gimana? Oke, sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba dirapihkan dulu bajunya, boysnya. Yang boys coba dirapihkan. Oke, yang girlsnya juga kerudungannya. Pinter. Oke, siap. Iya, betul. Ya. Sudah siap? Sekarang, sebelum masuk ke materi inti, teacher mau tepuk-tepuk. Tepuk apa ya? Tepuk semangat. Ya, biar kita tambah semangat belajarnya. Oke, semuanya boleh berdiri. Hap. Oke. Tepuk semangat ya. Yang itu bisa. Oke, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Weh, Masya Allah, sudah semangat semuanya? Sudah. Ada yang lemes nggak? Ada yang ngantuk? Nggak ada. Suara teacher udah kencang. Kalau misalnya kalian masih ngantuk, teacher pakai toa masjid. Oke, cukup. Sekarang teacher mau tanya. Absen, teacher mau absen nih. Kira-kira hari ini ada nggak yang nggak masuk? Tidak ada. Oke. Sekarang teacher Dina mau minta tolong sama leader atau ketua kelas. Ketua kelas, ayo Adifa boleh maju. Oke, yuk. Stand up ya. Come on. Say salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Today we learn Rata. We are ready to study. May we sit down? Yes, you may sit down. Thank you. Oke, let's do before study. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, give me knowledge and good understanding. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma yassir wala. Amin.
kita sebelum belajar kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke? Yuk, biar tambah semangat, boleh semuanya kita berdiri. Ayo. Ditepuk. Mulai 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nyanyi lagi, 1 kali lagi, ayo lebih semangat lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, thank you, terima kasih. Boleh duduk lagi. Sit nicely. Ya, oke. Habis ini kita baca surat Al-Ma'un ya sebelum belajar, oke? Ya. Yuk, come on. Kita di satu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Oke. Ya, selanjutnya Teacher Dina mau membuat kesepakatan. Jadi, pada saat pelajaran tidak ada yang boleh berisik, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang bolak-balik ke kamar mandi. Tadi sudah dikasih waktu ya sebelumnya ya. Oke, berarti sekarang fokus menerima pelajaran supaya apa yang disampaikan sama Teacher Dina dapat dipahami dan kalian benar-benar mengerti apa yang sudah dipelajari. Paham? Paham? Oke, tidak ada yang main-main kertas, tidak ada yang ngantuk, semuanya dengarkan. Ya. Sekarang teacher mau tanya, kemarin kita sudah belajar mengenai sholat fardu. Ada yang tahu sholat fardu ada berapa waktu sih? 5. Apa aja sebutkan? Sholat apa saja? Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat zuhur. Ulangi lagi. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Yang pagi-pagi sholat apa? Subuh. Oke, ya. Sudah sudah paham ya sholat fardunya yang ada 5 waktu. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan istiqomah untuk melakukan dan melaksanakan sholat fardu, mulai dari sholat subuh yang baru bangun
sampai sholat isya yang mau tidur lagi ya. Lihat deh, teacher kemarin sudah menjelaskan sebelumnya ya. Jadi ini tangan, coba kalian tangannya. Tangannya semuanya ada berapa? Ada 5. Ada nggak yang lebih dari 5? Semuanya 5 ya. Ya, coba lihat. Tangan kita itu seperti jaraknya sholat ya. Tangannya dari sholat subuh ke sholat zuhur jauh ya. Sholat subuh kan jam 5 ya. Sholat zuhur jam 12, jadi agak jauh jaraknya. Lihat deh. Nah ya. Lalu setelah sholat zuhur ada sholat asar. Deket nggak jaraknya? Deket. Berapa jam doang sih? 2 jam. Ya. Jam 12 sholat zuhur, sholat asarnya jam 3 ya. Terus habis sholat asar ke sholat maghrib, deket nggak? Deket. Lihat deh, sholat asar jam 3 ya, jam 3, jam sholat maghribnya jam 6 ya kan. Setelah itu sholat isya. Jadi yang agak jauh cuma sholat subuh aja ya. Nah ini semua kalau bisa kita sebagai umat muslim kita laksanakan sholat dengan baik. Jangan ditinggalkan apalagi yang sudah sunat ya kan. Aska, sudah sunat belum? Sudah, berarti sholatnya jangan ditinggalkan ya. Semuanya nih, girls juga. Oke, sekarang teacher mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Masuk ke ke materi tentang siapa yang tahu hari ini kita mau bahas apa? Mau bahas apa sayang? Nabi? Ya betul, Masya Allah. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, tujuannya adalah kalian murid-murid apa bukan? Bukan. Mengetahui cerita tentang keteladanan Nabi Nuh ya. Terus kalian bisa mengaplikasikan tentang mengaplikasikan kehidupan meneladani sikap yang dimiliki oleh Nabi Nuh ya. Nanti teacher akan jelaskan sedikit-sedikit. Oke, kalau mau ngobrol boleh keluar. Ayo duduk yang rapi. Oke, sekarang lihat deh kisah Nabi Nuh. Ya, habis ini baru teacher kasih video ya. Sekarang teacher jelaskan dulu sedikit. Jadi ini sayang, kisah Nabi Nuh adalah salah satu kisah yang paling terkenal dalam Islam, ya. Yang kenapa sih? Duduk dulu dong. Yang menceritakan tentang kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah, ya. Dan azab Allah berupa, ada yang tahu apa azab Allah sayang? Banjir, makasih sayang Anjani, betul. Banjir bandang yang menenggelamkan kaumnya yang ingkar, ya. Terus Nabi Nuh juga adalah rasul pertama yang diutus Allah merupakan ulul azmi atau apa namanya? Nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Masya Allah ya, Nabi Nuh tuh sabar banget. Kenapa sih sabarnya? Nanti kita bahas di sini ya. Wait. Nah, kaum penyembah berhala. Jadi, pada saat Nabi Idris meninggal, Nabi Nuh itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keimanan orang-orang kafir yang tadinya mereka tuh udah mereka itu menyembah berhala gitu loh sayang. Nah, yang telah jatuh ke dalam kemusyrikan dengan menyembah berhala-berhala. Nah, berhala-berhala tersebut itu awalnya adalah orang-orang soleh. Coba, orang-orang soleh yang sudah meninggal, terus seiring berjalannya waktu itu, syaitonirojim itu setan, membisikkan kepada kaum setelahnya untuk menyembah si patung-patung tersebut gitu loh. Tahu nggak? Jadi paham nggak? Jadi tuh patung-patung itu tuh awalnya adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal dijadikan patung. Nah, patung itu si setan kan ganggu setan itu selalu
mengganggu kan, selalu mengganggu manusia kan. Nah, dibilang tuh udah itu aja daripada kita ikutin pelajarannya Nabi Nuh, udah kita ini aja sama menyembah berhala gitu sayang. Nah, terus kesabaran Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ada kesabarannya ada di dalam surat Al-Ankabut. Ingat-ingat, ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 14 disebutkan bahwa apa? Bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama berapa tahun sayang? Lama apa sebentar sih? Lama banget loh ya, Masya Allah ya. Jadi selama 950 tahun, selama periode yang sangat panjang, Nabi Nuh itu berdakwah pagi, siang, malam, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, mengajak kaumnya untuk apa? Untuk menyembah Allah, karena Allah yang Maha Esa. Harusnya tuh bukan menyembah berhala, tetapi menyembah Allah gitu sayang. Tapi apa? Tapi akhirnya orang-orang itu menolak ajaran Nabi Nuh gitu. Meskipun demikian kaumnya menolak dengan keras katanya. Bahkan mereka tuh memasukkan jarinya dan menutup mukanya supaya nggak mau ngedenger apa yang disampaikan sama Nabi Nuh. Jahat banget ya. Jadi Nabi Nuh kurang sabar apa coba? Masya Allah ya. Jadi mereka tuh menutup telinga. Coba tutup telinganya. Kalau teacher ngomong kedengeran nggak? Kedengeran nggak kalau teacher ngomong? Nggak. Kecil ya. Nah habis ditutup telinganya, ditutup juga mukanya. Jadi benar-benar nggak mau mendengarkan gitu loh. Mereka tuh sebagai tanda penolakan, mereka menolak ajarannya Nabi Nuh gitu. Nah, jumlah pengikutnya Nabi Nuh itu sedikit, kira-kira tuh 70 sampai 80 doang. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Gak usah tutup telinga lagi. Udah cukup. Ya, banyak atau sedikit? Sedikit dong, cuma 80 doang. Dulu tuh orangnya banyak banget sampai 1000-an. Ini cuma yang ikut cuma 80. Kebanyakan itu yang ikut sama kaumnya Nabi Nuh adalah kaum yang lemah sama orang miskin. Bahkan bangsawan itu orang-orang kafir yang kaya, mereka yang berkuasa itu justru mereka menghina dan menertawakan Nabi Nuh. Katanya Nabi Nuh, dasar gila gitu bilangnya. Karena apa? Karena waktu nanti ya, pokoknya menertawakan deh tuh ya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa dong sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini kaumku cuma sedikit yang ikut sama aku untuk menyembah Allah gitu kan? Untuk apa namanya? Untuk mengikuti ajaran yang Allah perintahkan gitu kan? Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh untuk apa? Untuk membuat kapal raksasa. Kenapa? Kenapa harus dibuat kapal raksasa? Karena supaya hewan-hewan, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman bisa naik ke atas kapal supaya apa? Supaya tidak kena banjir. Tapi ya, jadi supaya tidak apa? Supaya tidak kena banjir bandang yang tadi itu ya. Nah, terus akhirnya sebelum Nabi Nuh setelah Allah memerintahkan untuk membuat kapal, orang-orang kafir mengejek nggak? Kenapa katanya? Karena katanya Nabi Nuh itu gila. Nabi Nuh dan para pengikut setianya mulai mendebang pohon. Pakai pohon ya, mendebang pohon, membangun kapal di atas bukit, di atas bukit jauh dari air, sungai dan laut. Nah, pemandangan ini mengundang cemoohan, tau nggak? Ejekan orang-orang kafir itu, dan mereka bertanya, bagaimana kapal ini akan berlayar? Kan gak ada airnya, gitu katanya mereka tuh. Bagaimana kapal ini akan berlayar di atas bukit, wahai Nuh, gitu katanya. Nah, namun Nabi Nuh tetap teguh menjalankan perintah Allah.
Allah tetap sabar, walaupun diejek, walaupun dibilang gila, walaupun dibilang apa sih tuh Nuh tuh gak jelas banget. Masa bikin kapal orang kita panas kayak gini kok gitu di atas bukit, ya kan? Gak ada air. Bagaimana caranya akan berlabuh si kapalnya gitu? Ya betul sekali. Lalu muatan kapal itu, tunggu. Lalu setelah kapal selesai, kapalnya sudah selesai. Nabi Nuh dengan giat, dengan orang-orang, dengan pengikutnya membuat kapal. Akhirnya tanda-tanda azab itu yang Allah janjikan sudah mulai muncul. Seperti apa? Airnya memancar deras. Wah. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa apa? Orang-orang yang beriman. Terus apa lagi? Sepasang dari jenis hewan. Ada hewan apa aja? Hewan betina. Hewan betina. Jantan sepasang-sepasang. Ada gajah, ada unta, ada apa lagi? Ada jerapah, ada harimau, zebra. Semuanya diangkut. Ayo masuk, masuk. Ayo semuanya masuk ke kapal. Ayo masuk semuanya, masuk, masuk. Karena sebentar lagi akan ada banjir katanya. Ayo semuanya ikut. Gitu ya. Apa? Iya. Nah terus akhirnya lihat azabnya datang. Tahu nggak siapa yang nggak masuk ke sini? Istrinya dan anaknya. Kenapa mereka nggak mau ikut? Padahal udah tahu selamat ya kan? Udah tahu Allah mau kasih. Tapi mereka kan nggak tahu ya. Maksudnya gini, Nabi Nuh tuh mengajak anak dan istrinya dan kaumnya untuk masukkan ke dalam kapal itu. Tapi Kan'an, hai Kan'an, ayo ikut ayah. Masuk nak, masuk. Ayo masuk. Ayo Kan'an masuk. Begitu. Terus dia, tidak. Aku tidak mau ikut sama ayah. Kata Kan'an gitu. Aku tidak mau ikut sama ayah. Nanti aku akan naik ke atas bukit gunung yang tinggi. Aku akan selamat. Katanya gitu. Sombong kan Kan'an ya. Kenapa gak mau ikut? Padahal ikut aja, orang ayahnya juga udah bikin kapal yang bagus gitu kan. Gak bakal kena banjir gitu. Gak bakal tenggelam. Apanya? Enggak gitu. Oke gitu ya. Jadi akhirnya ketika air bah mulai datang, langit mencurahkan hujan yang sangat deras. Hujannya langsung besar. Dan mata air memancar dari bumi. Menciptakan banjir yang sangat dahsyat. Banjir ini menenggelamkan seluruh peradaban manusia yang ingkar, yang kafir, yang pada menyembah berhala tadi masuk ke kapal atau tenggelam atau masuk ikut di kapal selamat. Tenggelam. Karena mereka sudah menertawakan Nabi Nuh. Nabi Nuh bikin kapal, dia tertawa, ya kan? Akhirnya dia tolong, dia teriak-teriak, tolong ini gimana, kita bentar lagi tenggelam. Ternyata Nabi Nuh tuh benar ya. Ternyata Nabi Nuh benar. Kalau sebentar lagi ini akan banjir dan kita akan tenggelam. Akhirnya mereka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya dia meninggal sayang. Orang-orang itu tuh udah hanyut. Yang selamat adalah siapa? Hewan-hewan, Nabi Nuh sama pengikutnya yang 80 tadi ya. Terus siapa lagi? Gak ikut maksudnya. Siapa lagi? Yang ikut sama Nabi Nuh, mereka selamat dari banjir. Iya kan? Nih si Kan'an nih. Salah satu bagian paling mengharukan dari kisah tadi ya. Namanya Kan'an ya. Tadi udah dijelasin ya. Kan'an itu termasuk dari golongan yang membangkang dan menolak ajakan ayahnya. Hai anakku, marilah sini ikut aku. Dia gak mau kan? Dia berkata, aku akan menyelamatkan diri ke puncak gunung. Nabi Nuh memperingatkan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan diri dari azab Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya kan? Kenapa gak ikut? Kamu jadi mati deh, jadi meninggal deh. Dan tidak lama kemudian gelombang besar datang. Tadi ya, akhirnya Kan'an masuk
Ini dia, akhirnya ada kapalnya tadi berlabuh, lihat deh, langsung kering dong airnya. Ya, akhirnya kapalnya berlabuh selama beberapa waktu. Ada riwayatnya yang menyebutkan bahwa 40 hari 40 malam setelah azab berakhir, Allah memerintahkan bumi menelan airnya. Airnya udah gak ada lagi akhirnya. Lalu menghentikan hujannya. Kapalnya Nabi Nuh akhirnya berlabuh dengan selamat di gunung, namanya Gunung Judi namanya, yang sering diyakini sebagai salah satu gunung di Turki. Siapa yang pernah ke Turki? Nanti kamu lihat di situ ada Gunung Judi. Bilang, oh ini tuh adalah gunung yang tempatnya Nabi Nuh beserta kaumnya berlabuh gitu ya. Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman di posisinya Nabi Nuh belum tentu sesabar Nabi Nuh ya kan. Udah marah sama keadaan, tapi Nabi Nuh sungguh luar biasa kesabarannya, Masya Allah. Ketabahannya, kesabaran Nabi Nuh berdakwah selama hampir 1000 tahun adalah keteladan, keteguhan iman yang luar biasa. Kepatuhannya juga Nabi Nuh taat sepenuhnya kepada Allah. Untuk membangun apa? Kapal. Meskipun beliau diejek oleh semua orang, diejek tapi tetap apa? Pokoknya aku akan tetap teguh. Karena itu adalah Allah yang menyuruh, ya kan? Itu adalah perintah yang disampaikan oleh Allah untuk Nabi Nuh. Keadilan Allah, azab Allah adalah nyata bagi mereka yang ingkar dan menolak kebenaran. Bahkan bagi anggota keluarganya sendiri, Nabi Nuh istrinya dan anaknya tidak mau ikut, ya kan? Oke. Cukup dari teacher. Oke. Setelah ini kita lihat video. Tadi sudah tahu ceritanya ya. Supaya lebih memantapkan lagi, kita bisa lihat di video bagaimana cerita kisah Nabi Nuh ini. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan banjir besar. Tuh ya kapalnya ya. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang wajib diimani setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh dikenal sebagai Abdul Syakur, yaitu hamba yang tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh termasuk salah satu rasul yang ulul azmi. Ya, ulul azmi ya. Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Mesir, yaitu kaum yang gemar bermaksiat dan juga berlaku syirik, yang selalu menyembah patung-patung berhala. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka dengan jari Tuh ya. dan menutup muka mereka Ya dengan kan? pakaian. Ditutup mukanya. Selama berpuluh tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya memiliki pengikut Berapa tadi? kurang dari 100 orang. Kurang dari 100 ya. Jadi 80 itu kurang dari 100 ya. Tidak termasuk anak laki-lakinya Kan'an yang melahirkan hidup yang baru. Iya tuh ularnya pada masuk semua. Ada ular, jerapah, harimau. Sekarang kita nyanyikan lagu Nabi Nuh. Sudah hafal semuanya? Ayo, boleh dibuka catatannya. 1, 2, 3. Inilah kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga, sabar dan patuh. Lamik ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Teman-teman ayo semua, kerja keras janganlah lupa. Sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia
penuh berkah. Amin. Oke, sekarang teacher mau kasih pertanyaan mengenai kisah yang tadi ya. Pertanyaannya hanya sedikit. Yang bisa jawab. Pertanyaan yang pertama. Kaum Nabi Nuh itu menyembah apa ya? Menyembah berhala. Oke. Banyak masyarakat berperilaku tercela setelah apa? Apa? Banjir ya? Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk Oke, cukup. Sekarang udah bisa ya? Sudah paham ya tentang kisah Nabi Nuhnya ya? Oke, sekarang boleh tepuk apa sih yang itu? Lupa. Oh ya, buka tutup ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Mana ketawanya? Sambil tertawa. Lagi satu lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, sudah siap? Habis ini teacher mau kasih tugas untuk kalian kerjakan. Ini adalah ada kapal Nabi Nuh. Ya. Kapal Nabi Nuh boleh dikasih warna yang bagus. Setelah itu boleh dijawab pertanyaannya. Pakaian aku ada di Udah pakai nanti. pakaian aku. Iya boleh ambil. Sakit. Ini ya. Jangan lupa dikasih namanya. Oke, ini Ryan. Udah Ryan deh. Ini diwarnain. Ya. Boleh diwarnain yang bagus. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Menyajikan hasil diskusi mengenai sebuah informasi masalah. Ayo yang bagus warnainnya. Yuk, nanti habis itu kita mau ke ini dilihat. Iya, closing. Yang bagus ya warnanya ya. Ayo, wah kapal Nabi Nuh besar sekali ya. Ada hewannya masuk situ semua. Ada apa lagi? Apa? Hewannya banyak ya. Apa lagi? Apa diwarnain yang bagus? Apa itu? Ya, diwarnain sayang. Yo Azam, Alesya. Nggak ada di situ ya. Baik. Apanya? Ya, Fanya, bagus banget tuh warnanya. Ayo, Fanya, come on. Askadina, Adifa. Pasti udah ada gradasinya. Ada ini. Kan gambarannya Askadina selalu bagus. Iya. Kan? Langsung bagus Kak, langsung ada gradasinya. Iya, bagus banget Kak. Baru tuh Anjani juga itu kelihatan. Aku juga jelek banget ya kan Mas. Gak bisa gradasi sih, tapi kayak gini-gini. Ya, ayo sayang. Ya, waktunya 5 minutes more. Udah, ayo kerjakan. Baru aja mulai. Kita tambahin bisa ya.
Iya, ayo Askadina. Pintar. Oh ini kayak kayu banget warnanya ya. Masya Allah, cakep. Ayo keman, pintar Fanya. Gak apa-apa, bagus kok. Ayo semangat. Emang warnanya terserah. Warnanya bebas. Kapalnya terserah. Iya, bebas aja. Kalau aku kayak yang di TV warnanya. Gini. Warnanya coklat ya? Aku green. Green cover aku. Yang ada tuh biru. Blue, bukan biru, blue. Ayo Davin. Ayo Davin, itu saya. Davin nggak apa-apa, kamu udah perwakilan aja. Oke, sekarang boleh ya Pak, saya itu ya. Sekarang tugasnya boleh dikumpulkan ke teacher semua. Ayo. Ayo semua kumpulkan. Ya, terima kasih, bagus sekali, Masya Allah. Wow, bagus sekali. Masya Allah. Wah, bagusnya, good job. Barakallah. Wah, ini bagus banget Davin. Terima kasih. Juga bagusnya. Sayang. Sini. Sudah. Oke, boleh duduk yang rapih lagi. Sudah cukup, sayang? Ya. Tutup. Oke. Nanti saya, nanti. Biar saya apa-apa. Oke, semuanya bagus. Terima kasih ya. Ya. Sekarang teacher mau kesimpulan. Sit nicely, duduk yang rapi. Oke, terima kasih. Duduk yang rapi sayang. Yuk. Apa yang kalian dapat pelajari dari kisah Nabi Nuh? Apa? Harus sabar, harus sabar ya, harus sabar. Apalagi, boys, Saka jangan main, harus patuh kepada Allah. Jadi iya betul, kepada Allah, kepada orang tua. Harus apa lagi? Harus mengikuti perintah yang Allah berikan, gitu ya sayang ya. Oke, sekarang sayang. Sekarang kita sebagai anak soleh dan solehah ya, sebagai anak soleh dan solehah kita juga harus sabar dalam menghadapi ujian, sabar pada saat sabar pada saat dikasih cobaan, dikasih masalah, dikasih ujian, kita harus sabar dan kita harus tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Oke. Ya, sekarang itu ya. Jadi kesimpulannya kita harus bersikap harus banyak bersabar dan bertakwa kepada Allah. Oke, cukup sayang. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, leader, saya thank you to teacher. May Allah bless you too. Barakallahu fikum. You're welcome. Alhamdulillahirabbil alamin.